Halo Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Bapak Ibu bertanya bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan bagi murid dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Dalam video ini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana kami mencoba mewujudkan prinsip dan pengalaman belajar mendalam pada eksplorasi kecerdasan artifisial di SMA atau SMK. Semoga menginspirasi. Di tengah dinamika pendidikan abad ke-21, kita ditantang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dari sekedar transfer ilmu. Kita ingin setiap detik pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna, dan tentunya menggembirakan. Mari kita saksikan bagaimana sebuah kelas ini memulai perjalanan eksplorasi kecerdasan artifisial bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai aplikasi nyata yang bisa mereka ciptakan sendiri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong bantu Bapak memimpin doa. Baik, Bapak akan melakukan pengecekan kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bima, Pak. Kenapa Bima tidak masuk hari ini? Sakit, Pak. Kemarin pada saat pulang sekolah, kehujanan. Wah, akhir-akhir ini cuacanya memang sulit diprediksi ya. Betul, Pak. Cuacanya memang sulit untuk ditebak. Nah, berbicara tentang cuaca, apakah ada yang pernah menggunakan aplikasi untuk memprediksi cuaca? Aplikasi apa yang digunakan? Saya dari info BMKG, Pak. Kenapa aplikasi perakiraan cuaca dapat memberikan informasi tentang kondisi cuaca secara real time? Karena adanya teknologi kecerdasan artifisial, Pak. Betul sekali, teknologi kecerdasan artifisial atau KA seperti machine learning dan neural network dapat memprediksi cuaca. Dengan cara menganalisis data suhu, angin, dan kelembapan untuk memprediksi cuaca ke depan dengan akurat dan cepat. Nah, sekarang agar lebih mudah memahami cara kerja kecerdasan artifisial, kita juga dapat membuat aplikasi yang lebih sederhana. Tapi, kita mulai dengan membuat chatbot cuaca sederhana. Chatbot itu apa, Pak? Adakah yang tahu apa itu chatbot? Chatbot adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia. Inilah esensi dari pembelajaran bermakna, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan relevansi masa depan. Ketika murid melihat bagaimana teknologi yang mereka gunakan sehari-hari bekerja, rasa ingin tahu mereka akan terpancing, dan proses belajar pun menjadi lebih hidup. Dengan chatbot, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer, dan komputer akan merespon pertanyaan atau perintah yang diberikan. Sebelum memulai praktek, guru membagi murid dalam beberapa kelompok. Silakan dibuka aplikasi IDE yang ada di komputernya. Berikut adalah kode program dalam Python untuk membuat chatbot cuaca. IDE atau Integrated Development Environment adalah aplikasi yang menyediakan semua tools untuk menulis, menjalankan, dan menguji kode program. Menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan berarti mengajak murid untuk bereksplorasi, berkreasi, dan melihat bahwa belajar itu bisa menjadi petualangan yang lebih seru. Chatbot adalah gerbang awal yang menarik untuk dunia kecerdasan artifisial. Pengembangan proyek chatbot ini menerapkan metode PRIM sebagai berikut. 1. Predict. Meminta murid untuk memprediksi apa yang dilakukan oleh kode program yang diberikan saat dijalankan. 2. Run. Mengarahkan murid untuk menjalankan kode program dan menguji prediksi mereka. 3. Investigate. Membimbing murid untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau error dalam kode program. 4. Modify. Mendorong murid untuk memodifikasi program yang sudah ada untuk mengubah fungsinya, misalnya dengan menambahkan fitur baru. 5. Make. Memberikan tantangan kepada murid untuk merancang dan membuat program baru. Perhatikan kode program ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan program saat dijalankan?
Program akan memberikan saran berdasarkan input cuaca hari ini. Oke, betul sekali. Sekarang coba praktekkan kode program berikut ini. Masukkan ke dalam IDE masing-masing ya. Mohon maaf Pak, saya ada yang error. Apakah kamu tahu errornya di mana? Belum tahu Pak. Bisa dicek berdasarkan keterangan yang muncul di IDE, baris berapa yang mengalami error. Mungkin apakah kurang tanda petik atau kurung tutup. Oh iya Pak, ternyata kurang kurung tutup di baris 11. Baik, sudah dapat diperbaiki untuk bagian yang error ya. Sudah Pak. Apakah semua sudah berhasil membuat programnya? Hebat, sudah berhasil menjalankan kodenya. Coba masukkan input hujan, apa responnya? Wah, sepertinya akan hujan. Jangan lupa bawa payung atau jas hujan. Apakah sudah sesuai dengan yang kalian prediksikan? Jika belum, coba selidiki bagian mana yang harus diperbaiki. Sudah Pak, sudah sesuai. Bagus sekali. Jika sudah berhasil, silahkan aplikasi yang dikembangkan dibuat sesuai kreativitas masing-masing ya. Pembelajaran bermakna terwujud ketika murid tidak hanya menghafal sintaks, tetapi memahami logika di baliknya dan melihat bagaimana setiap baris kode berkontribusi pada fungsi keseluruhan. Ini adalah fondasi untuk pemikiran komputasi yang kuat. Apakah sudah berhasil untuk mengembangkan aplikasinya? Sudah Pak, saya berhasil menambahkan fitur yang dapat menentukan kelembapan udara berdasarkan suhu yang diinputkan. Sungguh luar biasa. Nah, anak-anak, chatbot cuaca sederhana ini sudah mencerminkan teknologi kecerdasan artifisial karena bisa merespon input dan memberikan saran yang sesuai. Artinya, teknologi ini bersifat adaptif. Kalian bisa mengembangkannya jadi lebih pintar. Silahkan nanti dicoba secara mandiri ya. Baik Pak. Bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menggembirakan? Ternyata belajar coding itu menggembirakan Pak. Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar membuat chatbot cuaca menggunakan Python. Saya jadi tahu kalau kecerdasan artifisial itu tidak selalu rumit. Bisa dimulai dari yang sederhana seperti chatbot ini. Baik, karena semua sudah memahami materinya dengan baik, maka minggu depan kita dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya, nanti kita akan belajar mengenai dataset yang digunakan untuk membangun machine learning. Guru dan murid sedang melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi terdiri dari pertanyaan tentang 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Perubahan. Bapak Ibu Guru, semoga video ini memberikan gambaran nyata bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Hari ini, kita telah melihat bagaimana murid berkesadaran dalam memahami konsep kecerdasan artifisial. Bergembira dalam setiap baris kode yang ditulis, belajar kecerdasan artifisial tidaklah selalu rumit, karena konsepnya adalah belajar bagaimana teknologi merespon input dan memberikan saran yang sesuai. Kecerdasan artifisial mencakup teknologi seperti machine learning yang bersifat adaptif. Kita perlu selalu ingat bahwa kecerdasan artifisial adalah alat bantu. Ketika manusia yang menggunakannya memiliki pengetahuan yang cukup, kecerdasan artifisial akan berperan sebagai alat pendukung yang luar biasa bagi penggunanya. Tapi jangan lupa, menggunakan kecerdasan artifisial perlu diiringi etika digital, adil bagi semua, aman dan andal, menjaga privasi, serta dirancang inklusif. Prosesnya harus transparan, dan jika terjadi kekeliruan, jelas siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kita bukan hanya memanfaatkan teknologi dengan cerdas, tetapi juga turut menjaga ruang belajar yang tetap aman dan bermakna.